Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrina Salsabila, NIM 2023-081-021. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS pemrograman aplikasi bergerak, yaitu membuat aplikasi profil pribadi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama sekarang kita ada di Android Manifest XML. Jadi kode program yang ada di sini itu adalah file konfigurasi utama untuk aplikasi Android. Nah, file ini namanya Android Manifest.xml dan digunakan untuk mendefinisikan informasi penting tentang aplikasi nanti yang akan saya buat kepada sistem Android sebelum aplikasi dijalankan. Ini dia, lalu selanjutnya sekarang kita akan ke main activity-nya. Nah, berikut sekarang kita sudah berada di main activity.java. Jadi yang pertama tentunya di sini ada deklarasi package dan juga deklarasi import. Nah, di sini terdapat import statements. Contohnya ada intent untuk navigasi antar layar, terus juga ada edge to edge. Ini edge to edge yang digunakan untuk kompatibilitas antar muka modern, dan juga ada edit text dan juga TOS yang nantinya itu digunakan untuk interaksi dan juga notifikasi. Seperti itu. Selanjutnya ada deklarasi kelas public main activity yang merupakan diwarisi dari complete activity. Terus selanjutnya ada method onCreate, di mana onCreate ini dipanggil saat main activity dibuat. Jadi ini adalah titik awal dari eksekusinya, seperti itu. Terus selanjutnya ada H2H ini, enable this. Jadi kode program ini berguna untuk mengaktifkan mode H2H display, yang mana nanti UI-nya terlihat lebih modern, seperti itu. Terus kalau set content view ini untuk mengatur tampilan antar muka dari file layout activity main XML. Nah, selanjutnya di sini ada intent, get intent. Jadi apa sih kode program ini gunanya? Jadi untuk mengambil data dari aktivitas sebelumnya, jika ada. Nah, get boolean ini untuk mengecek apakah ada data login file dari aktivitas sebelumnya. Jika benar, nanti akan menampilkan notifikasi gagal login dengan TOS. Selanjutnya, di sini ada public void periksa. Di sini ada metode periksa ya. Jadi metode ini dipanggil ketika tombol login ditekan, didefinisikan di file layout XML. Nah, terus kalau find view by ID ini untuk mengambil referensi ke elemen input edit text pada layout, sama ini juga. Lalu get text. Nah, get text ini fungsinya untuk mendapatkan teks yang diinput oleh pengguna nanti saat memasukkan user, dan juga di sini ada get text untuk password. Selanjutnya ada intent. Ini teman-teman, jadi kode program yang di sini itu berfungsi untuk berpindah ke aktivitas lain. Dalam hal ini adalah verifikasi sign-in activity dengan membawa data input pengguna yang tadi sudah diinput, yaitu berupa user ID dan juga password. Terus ada start activity intent periksa, di mana nanti akan memulai aktivitas tujuannya, yaitu verifikasi sign-in activity. Maka kalau kayak gitu kita langsung aja ke. Nah, untuk ini seperti tadi ya teman-teman, ada import statement, terus juga ada method onCreate, seperti tadi yang di atas. Nah, ini kita langsung bahas yang di sini aja. Ini ada get intent ya, mengambil intent yang dikirimkan dari aktivitas sebelumnya, yaitu main activity. Terus ini ada data get string extra, yaitu untuk mengambil data dari user ID dengan key var UID. Lalu ini juga sama, tapi ini untuk passwordnya. Lalu di sini ada validasi nih. Jadi di sini ada variabel valid user dan juga ada variabel valid pass, di mana ini untuk memvalidasi loginnya dengan email dan juga tanggal lahir. If yang di sini itu berguna untuk mengecek apakah user ID dan juga password yang nantinya akan diinput oleh user itu sama atau enggak dengan kredensial valid yang sebelumnya saya telah set di sini. Lalu di sini intent profil activity ini untuk membuat intent untuk berpindah ke halaman profil jika berhasil. Lalu nanti akan start activity intent profile activity, lalu finish untuk menutup aktivitas saat ini sehingga pengguna tidak bisa kembali ke layar login lagi dengan menggunakan tombol kembali. Lalu untuk else ini, intent go back to main activity, berarti ini akan membuat intent untuk kembali ke halaman login atau main activity. Dan go back to main activity.put extra ini untuk menyisipkan data tambahan login failed true, untuk memberitahu halaman login bahwa upaya login sebelumnya itu gagal. Seperti itu. Lalu start activity ke main activity lagi, terus finish untuk menutup aktivitas. Selanjutnya kita akan ke profile activity.
Nah, ini sebelumnya sama aja, ada import statement, ada deklarasi kelas, dan juga properti. Ini ada kelas utamanya yaitu profile activity yang merupakan warisi dari app compat activity, dan selanjutnya ini ada fragmen pendidikan, fragmen keahlian, dan juga fragmen pengalaman yang mana nantinya akan mempresentasikan data pendidikan, keahlian, dan pengalaman pengguna. Jadi objek ini akan digunakan untuk mengganti isi tampilan. Selanjutnya ini ada metode on create, terus selanjutnya ada penanganan insights. Nah, di sini ada inisialisasi fragmen nih, teman-teman. Jadi, ininya, kode program ini digunakan untuk membuat instance dari fragmen pendidikan, keahlian, dan juga pengalaman. Nah, kode program ini untuk menambahkan objek fragmen pendidikan ke dalam kontainer fra-kontainer ini yang didefinisikan di layout activity profile XML sebagai tampilan awal. Lalu button ini, nah ini digunakan untuk tombol navigasi antar fragmennya. Nah ini itu adalah tombol fragmen pendidikan. Nah find view by ID ini nantinya akan menghubungkan tombol pendidikan dari layout. Nah terus set on click listener ini untuk menangani klik tombolnya, replace-nya untuk mengganti fragmen di frag container nanti, lalu untuk menangani nanti di frag container menjadi objek fragmen pendidikan. Nah, untuk button ini juga sama aja, tapi nanti ini akan mengganti dengan fragmen keahlian. Begitu juga dengan kode program yang ini, sama aja fungsinya seperti di atas, tetapi nanti menggantinya ke fragmen pengalaman. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke fragmen pendidikan. Nah, di fragmen pendidikan ini, awal-awalnya sama ya, ada deklarasi, package, dan juga import. Di sini ada deklarasi kelas nih teman-teman. Jadi deklarasi kelas fragmen pendidikan yang mana turunan dari fragmen. Jadi fragmen digunakan untuk membuat tampilan atau logika yang lebih modular dibanding aktivitas. Terus ada metode on create view, di mana nanti metode ini tuh bertugas untuk membuat tampilan fragmen dengan langkah berikut ya. Contohnya itu ada ini nih, ada deklarator anotasi. Jadi kalau misalnya nol itu menandakan bahwa parameter nggak boleh nol. Kalau misalnya nullable, ya berarti nilainya dikembalikan atau parameternya bisa nol. Terus di sini ada parameter layout inflator. Jadi nanti digunakan untuk menginflasi atau mengubah file XML layout menjadi objek tampilan. Terus kalau ini untuk menunjukkan lokasi bahwa dalam hierarki tampilan tempat fragmen ini akan ditempatkan. Terus kalau ini itu berisi data yang disimpan ketika fragmen dihapus dan dibuat ulang. Terus kalau view pendidikan fragmen ini, di sini kode program yang ini digunakan untuk mengubah file layout pendidikan format XML itu menjadi objek view. Nah, ini nanti adalah layout yang akan digunakan oleh fragment dan kontainer itu parent view-nya, terus ini ada false ya. Jadi nanti menentukan apakah layout harus langsung ditambahkan ke parent view atau enggak. Tapi dalam kasus ini tidak langsung ditambahkan seperti itu. Terus ada return ini untuk mengembalikan tampilan. Selanjutnya ini ada fragmen keahlian. Sebenarnya kode program di fragmen keahlian ini sama aja dengan kode program yang berada di fragmen pendidikan. Ada deklarasi package, ada deklarasi import, terus juga ada deklarasi kelas fragmen keahlian yang merupakan turunan dari fragmen, terus ada method on create view, terus ada ini nih inflat yang nantinya akan digunakan untuk mengubah file layout keahlian fragmen ini menjadi objek view. Terus ini adalah yang saya blok. Nah, side block ini nantinya layout yang akan digunakan oleh fragment, terus ini ada parent view-nya, terus ini untuk menentukan apakah layout harus langsung ditambahkan ke parent view atau enggak. Tapi kalau dalam kasus ini tidak langsung ditambahkan. Terus return ini untuk mengembalikan tampilan. Selanjutnya kita akan ke fragment pengalaman. Sama saja kode programnya dengan yang tadi. Ada import package, ada deklarasi package, deklarasi import, deklarasi kelas fragment pengalaman, method on create view, ada kode program ini dan juga ada return untuk mengembalikan tampilan. Selanjutnya kita akan ke file XML. Kita sudah berada di file XML yaitu activity underscore main XML, di mana kode ini nantinya untuk mendefinisikan layout untuk sebuah form login menggunakan constraint layout.
Nah, ini ada elemen utamanya yaitu constraint layout, terus selanjutnya ini adalah elemen-elemennya. Jadi di dalam activity main ini saya menggunakan text view di sini contohnya untuk judul sign in. Jadi di judul sign in ini saya menggunakan ID unik yaitu txt sign in. Nah, ini untuk mengatur lebar, mengatur tinggi, mengatur marginnya. Nah, terus apa sih teks yang ingin saya tampilkan? Nah, saya tulis di sini yaitu sign in. Ini untuk mengatur ukurannya mau berapa dan ini untuk mengatur penempatannya. Untuk selebihnya itu sama saja. Jadi untuk mengatur gimana nanti di layoutnya dan juga penempatannya mau gimana. Teks-teks yang ditampilkan itu mau gimana dan juga ukurannya mau berapa. Itu saya atur di sini. Selanjutnya kita bisa ke kita sekarang berada di activity profile XML. Berikut untuk desain dan di sebelah sini adalah kode program untuk saya mengatur tampilan di desain ini. Di sini ada text view, selanjutnya saya menggunakan image view untuk menampilkan foto saya di sini, lalu ini ada button-button dan juga lain sebagainya. Untuk fungsi atau penjelasan kode programnya itu sama saja. Ini ada elemen utamanya yaitu constraint layout, terus ini ada elemen-elemennya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke activity verifikasi login. Sebenarnya di sini tidak ada desain apa-apa, jadi kode programnya juga hanya default ya. Terus kita akan ke keahlian fragmennya. Nah, di sini itu ada desain saya nih, ada tabel, nantinya akan menampilkan profil keahlian. Nah, dari desain ini saya mendesainnya itu lewat kode program ini. Contohnya nih ada text view untuk judulnya, text di profil pengalaman saya ngasih ID uniknya. Ini untuk mengatur lebar tingginya, terus ini untuk teks apa yang ingin saya tampilkan dalam judul tersebut. Selanjutnya sekarang kita akan ke pendidikan fragmen. Saya akan kasih lihat desainnya seperti ini. Ada tabel dari pendidikan saya, dan seperti sebelumnya diatur pada kode program ini juga. Dan selanjutnya ini ada pengalaman fragmen. Tentunya pada XML ini, pada file ini saya mengatur untuk nantinya tampilan pada aplikasi yaitu profil pengalaman. Berikut ada tabel-tabelnya beserta isi-isinya yang saya gunakan atau saya desain di kode program ini. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah review nih semuanya. Mari kita run dan kita lihat aplikasinya seperti apa. Nah, sekarang mari kita running aplikasi profil pribadi. Sekarang kita berada di halaman sign in. Masukkan user ID yang berupa email atau akun Google. Lalu masukkan passwordnya. Nah, untuk sekarang saya akan coba untuk memasukkan password yang salah untuk melihat apakah nanti akan muncul notifikasi bahwa yang saya input itu salah. Lalu kita klik login. Nah, terdapat notifikasi bahwa user ID atau passwordnya salah. Nah, sekarang saya akan masukkan email dan juga password yang benar sehingga nanti kita akan bisa masuk. Masukkan password yaitu tanggal lahir, lalu klik login. Nah, berikut tampilan dari profil pribadi saya dan juga profil pendidikan. Untuk selanjutnya saya akan klik button keahlian untuk nantinya kita bisa melihat profil keahlian. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita mau lihat pengalaman apa nih dari saya, tinggal klik aja button pengalamannya. Nah, udah muncul. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih.